Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Farsia, selaku dokter muda di ilmu bagian radiologi Rumah Sakit Islam Sultan Agung, periode 30 November 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas bedah buku dari buku Learning Radiologi dengan mengambil pembahasan Recognizing Trauma to the Bone Skeleton. Sebelumnya, saya izin untuk menampilkan slide-nya terlebih dahulu. Baik, untuk slide-nya sampun terlihat. Nah, untuk presentasi kali ini saya akan membagi poin pembahasan menjadi 6. Yang pertama ada fraktur akut, yang kedua ada subluxasi dan dislokasi, poin yang ketiga yaitu macam-macam dari fraktur, kemudian poin yang keempat adalah fraktur healing, poin yang kelima adalah trauma spinal, dan poin yang terakhir adalah fraktur patologis. Sebelum masuk ke bagian poin pertama, bagian gambaran pemeriksaan radiologi, itu salah satunya ada X-ray. Nah, di mana X-ray ini merupakan screening atau pemeriksaan pertama pada kasus fraktur tulang. Nah, tulang sendiri dia memiliki tiga bagian utama. Bagian yang pertama ada epifisis, di mana epifisis ini merupakan bagian yang paling atas, yang biasanya dia berdekatan dengan sendi, atau mungkin dia akan berdekatan dengan tulang lain. Kemudian metafisis adalah bagian di bawah epifisis, di mana di sini berperan untuk proses pembentukan tulang. Kemudian bagian di bawah metafisis adalah diafisis. Kemudian apabila ada kasus fraktur, misalnya kita curiga nih ada fraktur, maka pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah X-ray. Nah, untuk X-ray sendiri ada syarat-syarat untuk dilakukan pada X-ray tulang foto fraktur. Nah, untuk X-ray fraktur dia harus minimal 2 posisi AP dan lateral. Kemudian dia melibatkan 1 atau 2 sendi dan harus dibandingkan dengan yang normal. Kemudian untuk poin yang pertama adalah fraktur akut. Fraktur adalah gangguan kontinuitas semua atau sebagian korteks tulang. Berdasarkan kerusakan dari korteks tulang, fraktur dibagi menjadi 2, yaitu komplit dan incomplete. Komplit berarti dia mengenai seluruh dari korteks, kalau incomplete dia hanya mengenai dari sebagian korteks. Untuk fraktur incomplete contohnya ada bowing, di mana bowing ini gambaran tulangnya dia akan melengkung. Kemudian torus, dia gambaran tulangnya akan melengkung dan disertai dengan adanya penonjolan, tapi tidak sampai tapi tidak sampai patah atau merusak dari korteksnya kalau untuk bowing dan torus. Kemudian kalau misalnya untuk fraktur green stick, dia selain dia berubah bentuknya, dia juga akan mengalami patahan, namun patahannya tidak mencapai dari seluruh korteks. Dan green stick ini biasanya terjadi pada anak-anak. Untuk gambaran radiologinya di sini pada gambar A, di sini menunjukkan adanya fraktur green stick yang ditandai dengan adanya panah yang titik-titik ini putus-putus. Nah, kalau misalnya panah yang seperti ini menunjukkan adanya korteks yang masih normal atau tidak mengalami patahan atau kerusakan. Kemudian pada gambar B di sini menunjukkan adanya gambar radiologis yang fraktur torus atau gesper, di mana pada panah yang putus-putus dia menunjukkan adanya fraktur dari tulang torus. Fraktur torus. Kemudian kalau misalnya panah hitam yang solid, dia menunjukkan adanya korteks yang masih utuh. Kemudian untuk fraktur komplit, dia dibagi menjadi 2, ada yang simpel dan komunitif. Perbedaannya kalau yang simpel, dia hanya terdiri dari 1 atau 2 fragmen atau garis frakturnya. Kemudian usia komunitif, dia terdiri dari lebih dari 2 frakturnya. Kemudian untuk karakteristik dari fraktur akut, fraktur itu kadang mirip gambarannya dengan saluran nutrisi pada tulang. Nah, perbedaannya apa? Kalau saluran nutrisi, dia cenderung berwarna putih untuk garisnya, seperti yang ditunjuk pada panah putih. Sedangkan kalau misalnya pada pada fraktur tulang, dia cenderung lebih berwarna hitam, kemudian dia menembus dari korteks dan medula, sedangkan kalau misalnya dari nutrisi, saluran nutrisi dia hanya mengenai korteks. Terus selain dia berwarna hitam, kemudian dia juga menembus dari korteks sampai ke rongga medula, dia juga konturnya dia bergerigi dan kasar. Selain itu, fraktur sendiri juga hampir mirip bentukannya seperti lempeng epifisis, namun perbedaannya kalau misalnya di bagian fraktur yang ditunjuk oleh panah hitam ini, dia cenderung bersudut dan tajam. Sedangkan kalau misalnya lempeng epifisis berarti kan dia tidak setajam itu, tidak setajam dari garis patahan. Kemudian sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari fraktur akut adalah patahannya bisa komplit atau patahannya bisa kena seluruh atau sebagian korteks, komplit atau incomplete. Kemudian dia bisa merubah bentuk dari gambaran tulang normal. Kemudian garis frakturnya hitam dan lurus seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini. Kemudian dia cenderung tajam dan bersudut apabila dibandingkan dengan lempeng epifisis. Dan fraktur itu biasanya lebih bergerigi dan kasar. Kemudian untuk kesalahan dari diagnosis fraktur. Jadi fraktur itu kadang bentukannya mirip seperti sesamoid maupun aksesoris osikel.
kalau misalnya fraktur itu kan definisinya kan diskontinuitas tulang. Kalau misalnya sesamoid, dia adalah tulang yang tertanam di tendon yang berada di sekitar persendian. Sedangkan kalau aksesoris ossicle, dia adalah tulang yang gagal menyatu dengan tulang induknya. Nah, untuk perbedaannya apa? Kalau misalnya fraktur, dia memiliki korteks yang rusak, sedangkan kalau sesamoid dan aksesoris, korteksnya masih normal-normal aja. Nah, kalau misalnya fraktur itu biasanya otaknya itu simetris dan bilateral tuh hampir nggak pernah. Tapi kalau misalnya sesamoid dan aksesoris ossicle, dia biasanya selalu atau hampir selalu simetris dan bilateral. Untuk garis frakturnya, kalau misalnya fraktur itu biasanya tidak tajam dan bergerigi. Kalau misalnya sesamoid dan aksesoris ossicle, dia biasanya halus. Kemudian untuk fragmen tulangnya, kalau misalnya fraktur, dia itu biasanya sudah tidak utuh. Korteksnya juga udah nggak ada fragmen tulang, dan korteksnya tidak utuh. Kemudian kalau misalnya sesamoid, ya biasanya korteksnya masih utuh, aksesoris ossicle juga korteksnya masih utuh. Kemudian ini untuk gambaran dari fraktur sesamoid dan aksesori ossicle dari gambaran radiologinya. Di sini pada tulang ulna terdapat ada patahan atau fraktur di sini. Kemudian pada sesamoid di bagian jari tangan atau di gigi 5 kalau tidak salah ini, di sini ada gambaran sesamoid yang ditunjuk oleh panah putus-putus. Kemudian ada aksesoris ossicle pada bagian kaki di sini bentukannya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu sublokasi dan dislokasi. Pengertiannya sendiri, dislokasi merupakan tulang yang bergeser yang tidak berada pada tempat awalnya. Sedangkan kalau sublokasi, tulangnya bergeser hanya sebagian dan sebagian yang lain dia masih ada di tempatnya. Nah, ini untuk gambaran radiologinya ini pada jari tangan kelima, di sini dia bergeser atau dislokasi secara total. Sedangkan kalau subluxasi, ini di bagian tulang humerus dan glenoid di sini dia hanya bergeser sedikit atau subluxasi. Kemudian untuk dislokasi sendiri, lokasi paling sering adalah di shoulder atau di bahu dan di hip atau di panggul. Untuk shoulder sendiri biasanya lebih ke dislokasi yang anterior, lebih sering. Nah, tulang yang bergeser adalah supracoid. Kemudian penyebabnya biasanya terjadi karena adanya abduksi eksternal, rotasi, maupun ekstensi, dan biasanya bisa disertai dengan adanya fraktur dari humerus, kaputnya. Nah, ini namanya kalau misalnya disertai dengan fraktur kaput humerus namanya heel stase deformity. Dan kalau misalnya disertai dengan fraktur glenoid, maka sebutannya adalah Bankert fracture. Kemudian kalau misalnya dia dislokasi pada panggul, biasanya tuh lebih sering di bagian posterior dan superior. Nah, untuk penyebabnya biasanya karena adanya dorongan atau injury pada bagian kaki sehingga menekan dari panggulnya. Nah, biasanya dia itu biasa disertai dengan adanya fraktur di bagian posterior rim acetabulum. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam dari fraktur. Nah, untuk deskripsi fraktur, di sini kita harus bisa mengenali nih, ada 4 parameter mayor dari fraktur. Yang pertama, dia adalah kita harus bisa menghitung jumlah frakturnya ada berapa, kemudian kita bisa mengenali garis frakturnya, kemudian hubungan dari satu fragmen ke fragmen yang lain, dan apakah frakturnya ini termasuk fraktur terbuka atau tertutup. Kemudian untuk parameter yang pertama adalah jumlah fraktur. Nah, kita nilai jumlah frakturnya apakah 2. Kalau misalnya dia hanya terdiri dari 2, maka disebut fraktur sederhana. Kalau misalnya dia lebih dari 2 fragmen, maka disebut fraktur komunitif. Seperti tadi yang di awal, ada fraktur simpel dan ada fraktur komunitif. Kemudian beberapa patahan yang dihancurkan juga memiliki nama khusus. Misalnya ada fraktur segmental seperti yang ditunjuk pada gambar A, di mana fraktur ini dia sebagian batang berada pada bagian fragmen terisolasi. Jadi dia ini patahannya bersegmen-segmen. Kemudian ada fragmen kupu-kupu, di mana dia merupakan fragmen komunitif atau dia lebih dari 2 fragmen, dan dia itu bentukannya seperti segitiga, dan gambarannya ya seperti kupu-kupu, gampangannya sayap kupu-kupu, seperti itu. Kemudian parameter yang kedua adalah arah dari garis fraktur. Arah garis fraktur itu ada 3, ada yang transversal, di mana dia tegak lurus, kemudian ada diagonal atau dia miring, kemudian spiral atau dia kayak spiral bentuknya seperti itu. Nah, untuk gambarannya, untuk yang transversal berarti dia yang tegak lurus, hampir tegak lurus, kemudian kalau misalnya yang diagonal berarti dia yang agak miring, dan spiral dia yang mengitari dari tulang itu. Kemudian parameter selanjutnya adalah hubungan fraktur satu dengan fraktur yang lain, hubungan fragmen satu fraktur dengan fragmen yang lainnya, misalnya seperti displacement. Di mana displacement ini adanya pergeseran dari tulang. Nah, biasanya itu dia dinyatakan dalam persen ataupun batang. Nanti ada gambarnya. Kemudian ada yang kedua, ada angulasi atau tidak. Kalau misalnya ada angulasi,
nanti kita bisa menyatakannya dengan berapa derajat, kemudian posisinya bagaimana, kemudian ada poin yang ketiga, yaitu shortening, di mana shortening itu artinya pemendekan, atau nama lainnya adalah overlap. Nah, pemendekan ini terjadi apabila adanya tumpang tindih dari ujung-ujung fragmen tulang. Nanti ada gambarnya lagi. Kemudian selain dari pemendekan, dia juga bisa terjadi pemanjangan atau distraction, di mana saling antar fragmen dia akan saling menjauh atau terpisah. Kemudian yang terakhir adalah rotasi, di mana rotasi adalah adanya perputaran pada tulang, biasanya pada tulang panjang. Untuk gambarannya, gambaran A di sini merupakan gambaran tadi yang pertama. Gambaran yang pertama itu tadi displacement atau dia bergeser. Kemudian yang kedua itu tadi ada angulasi atau sudut. Kemudian yang ini ada shortening atau pemendekan. Terus ini yang menjauh atau tadi yang distraction. Kemudian kalau misalnya yang ini yang rotasi, yang dia memutar. Kemudian parameter yang ketiga yaitu hubungan faktor dengan atmosfer. Maksudnya apa? Maksudnya apakah frakturnya ini terbuka atau tertutup? Terkena kontaminasi udara atau tidak? Kalau misalnya fraktur tertutup kan dia tidak ada kontaminasi dengan udara. Sedangkan kalau fraktur tertutup atau gabungan antara fraktur tertutup dan terbuka, dia biasanya ada kontaminasi dengan udara. Nah, fraktur terbuka ini cenderung lebih berbahaya karena bisa menyebabkan osteomyelitis. Untuk gambarannya fraktur terbuka pada tulang telapak tangan di sini metakarpal kelima. Kemudian terdapat fraktur terbuka atau gabungan dan dia itu biasanya ada kontaminasi dengan udara luar. Kemudian fraktur selanjutnya adalah ini adalah fraktur yang pertama, yaitu fraktur avulsi. Di mana fraktur avulsi ini biasanya akibat adanya penarikan dari tendon atau ligamen, sehingga tulangnya menjadi terpisah dari tulang induknya. Nah, untuk prevalensinya biasanya terjadi pada semua usia, tapi itu dia paling sering terjadi pada usia muda dengan olahraga tinggi atau pada profesi atlet. Nah, untuk penamaan dari fraktur avulsi sendiri itu, dia tergantung aktivitasnya. Misalnya, orang yang mengalami adalah seorang pelari, berarti kan namanya fraktur avulsi pelari gitu. Terus kemudian untuk predileksinya itu biasanya lokasinya sesuai, di mana lokasinya sesuai dengan anatomis, dan penyembuhannya itu biasanya dapat sembuh dan dapat disertai dengan kalus. Untuk predileksinya sendiri, tadi kan dia tuh sesuai, bisa diprediksi, misalnya nanti di anterior di anterior ada dari tulang belakang dari suprailiaca, maka nanti ada otot sartorius yang menarik. Nah, misalnya ini kan gambarnya pada seorang pelari, ada terjadi fraktur avulsi. Nah, untuk panah putih putus-putus yang ini dia menunjukkan adanya avulsi trochanter minor. Jadi kan kalau misalnya ini kan tulang femur, itu ada trochanter minor, tapi karena adanya kontraksi musculus iliopsoas yang berlebih, maka menyebabkan trochanter minornya lepas, makanya terjadi fraktur avulsi. Kemudian yang kedua ada panah yang solid, di mana dia ini menunjukkan dari sias ini terjadi fraktur avulsi yang disebabkan karena adanya musculus sartorius yang berkontraksi lebih. Kemudian untuk penyembuhannya di sini ada gambaran terbentuknya kalus. Jadi ini tuh ada fraktur avulsi dari tuberositas ischii. Nah, fraktur hitam ini menunjukkan adanya penyembuhan fraktur tuberositas ischii akibat musculus hamstring. Jadi di sini ada musculus hamstringnya yang menarik atau berkontraksi lebih sehingga tuberositas ischii-nya di sini fraktur avulsi, terjadi fraktur. Kemudian kalau misalnya panah putih ini menunjukkan adanya kalus yang multiple, namanya tuh kalus exuberant. Kemudian fraktur yang kedua adalah fraktur stres. Fraktur stres itu adalah fraktur akibat adanya regangan atau gaya tekan berulang pada tulang. Nah, dia itu dapat terjadi pada semua usia. Untuk tempat lokasi terjadinya, itu biasanya ada di femur atau tibia proksimal, di calcaneus, metatarsal 2 dan 3. Kemudian untuk metatarsal 2 dan 3 ini nama frakturnya itu fraktur March. Jadi fraktur March itu merupakan bagian dari fraktur stres. Untuk pemeriksaan radiologinya biasanya bisa dilakukan dengan X-ray maupun radiografi nuklir. Kemudian untuk gambaran radiologinya di sini gambaran radiologi yang X-ray ini gambaran fraktur yang March tadi, di mana dia itu terjadi pada metakarpal 3. Di sini ada gambaran A dan gambaran B. Kalau misalnya gambaran A, di sini gambaran itu masih kelihatan normal karena saat difoto dia itu baru 1 hari setelah nyeri terasa. Kemudian kalau misalnya gambaran yang B, di sini ada mulai kelihatan pembentukan dari tulang baru. Kemudian yang hitam di sini menunjukkan adanya
zona padat tepi sklerosis, zona padat yang agak keputihan, karena foto ini diambil setelah 3 minggu dari foto yang pertama. Kemudian faktor selanjutnya adalah Salter Harris fraktur, di mana dia merupakan komponen dari fraktur pada anak-anak. Nah, fraktur ini akan dibahas di bab 28, jadi tidak pada pembahasan kali ini. Kemudian yang ketiga ada namanya fraktur eponim. Nah, fraktur eponim ini contohnya yang pertama ada fraktur Koles, di mana fraktur Koles adalah fraktur pada radius distal di sini dan terjadi angulasi secara dorsal. Nah, ini tuh biasanya terjadi akibat jatuh dan tangannya terulur, jadi menyebabkan fraktur Koles. Nah, biasanya tuh bisa disingkat dengan FOOSH. Kemudian juga sering disertai dengan stiloid ulnaris. Nah, stiloid ulnaris itu yang mana? Stiloid ulnaris itu yang ini, yang ditunjuk oleh garis panah putih-putih yang panah putih yang putus-putus. Kemudian fraktur eponim yang kedua adalah fraktur Smith, di mana fraktur ini adalah fraktur radius distal juga, tapi angulasinya itu ke palmar, jadi ke dalam gini. Nah, untuk fraktur yang angulasi palmar itu biasanya jatuh dengan tangan tertekuk seperti ini. Kemudian dia itu biasanya juga, ini mohon maaf, dia tidak disertai dengan stiloid ulnaris. Kemudian udah lanjut ke fraktur yang ketiga, yaitu fraktur Jones, di mana fraktur Jones itu adalah fraktur transversal dari metatarsal kelima. Kemudian ini tuh berarti ada di bagian kaki. Nah, penyebabnya karena adanya fleksi pelantar kaki dan inversi pergelangan kaki. Nah, biasanya kalau fraktur Jones ini tuh dia butuh waktu yang lebih lama untuk sembuh ketimbang fraktur avulsi. Gitu. Nah, untuk gambarannya di sini kalau misalnya ditunjuk oleh panah hitam, dia itu menunjukkan adanya tuberositas dari metatarsal kelima. Sedangkan kalau misalnya panah putih itu menunjukkan adanya fraktur yang arahnya transversal. Kemudian yang selanjutnya ada fraktur Buxer, di mana fraktur Buxer itu terjadi pada cervix metakarpal kelima. Cervix metakarpal kelima. Nah, di mana dia itu disertai dengan angulasi palmar dan fragmen fraktur distal. Dia itu juga kadang metakarpal keempat juga bisa ikut yang sebelahnya nih. Nah, dia itu biasanya sering terjadi akibat meninju seseorang ataupun dinding, tapi itu buat petinju yang profesional ini jarang terjadi fraktur Buxer. Jadi itu biasanya terjadi pada petinju yang belum profesional seperti itu. Kemudian fraktur yang selanjutnya ada fraktur March, di mana fraktur March tadi kan merupakan bagian dari fraktur stres, di mana dia itu terjadi fraktur mikro berulang ke kaki akibat trauma. Biasanya tuh mengenai metatarsal kedua maupun ketiga. Nah, kalau ini kan dia terjadi pada metatarsal ketiga. Kemudian ada namanya dislokasi fraktur Lisfranc, di mana dislokasi ini biasanya terjadi diakibatkan oleh cedera atletik ataupun kecelakaan lalu lintas, dan biasanya itu bisa terlihat jelas ataupun tidak kalau misalnya pakai menggunakan X-ray. Jadi kita bisa lebih menggunakan CT scan maupun MRI untuk melihat cederanya itu. Nah, untuk gambaran dari dislokasinya fraktur Lisfranc, di sini ada kaki normal di gambar A dan kaki yang mengalami kelainan di bagian B. Mohon maaf di sini tulisannya belum diganti. Kemudian untuk panah putih, di sini tuh menunjukkan adanya batas lateral metakarpal 1, dia tidak sejajar dengan batas lateral dari metakarpalnya, dari lateralnya. Padahal kalau misalnya dalam keadaan normal, dia dia sejajar. Nah, kalau misalnya di bagian sini kan dia metakarpal 1 lateral, dia tidak sejajar dengan metakarpal di bawahnya, di ujungnya sini. Nah, kalau misalnya yang garis hitam, dia menunjukkan bahwa metakarpal 2 juga tidak sejajar. Jadi terjadi adanya pergeseran. Kemudian untuk panah yang melengkung, dia menunjukkan adanya dislokasi dari kolateral. Jadi dislokasinya ke bagian menjauh. Kemudian di lingkaran ini terjadi fraktur dari metakarpal 2. Kemudian fraktur dan dislokasi lain, ada fraktur scaphoid. Fraktur scaphoid atau navikular adalah biasanya tuh dia disertai dengan adanya nyeri tekan pada anatomic snuff box. Nah, dia ini tuh biasanya terjadi saat tangannya terulur. Gambaran radiologinya, dia itu terdapat radiolucen setipis garis rambut pada sudut pandang khusus scaphoid. Jadi dia di sini kan ini gambaran dari garis fraktur yang masih belum terjadi nekrosis. Nah, apabila fraktur ini dia itu tidak segera ditangani, dia bisa menyebabkan nekrosis dari avaskular.
Nah, untuk gambaran nekrosisnya bagaimana? Dia akan berwarna kehitaman seperti ini. Terus untuk fraktur dan dislokasi yang lain, yang kedua adalah fraktur Gesper atau fraktur Gesper radius dan atau ulna pada anak. Nah, fraktur ini tuh biasanya terjadi pada anak-anak. Nah, tandanya ada angulasi korteks akut dan tiba-tiba, terutama di dekat pergelangan tangan. Jadi tuh di sini ada gambaran torus atau gasper pada bagian biasanya pada radius atau ulna. Di sini pada gambaran radius. Ini mohon maaf salah tulis, bukan green stick tapi torus. Kemudian dia itu biasanya dapat sembuh dengan cepat tanpa cacat karena pada anak-anak prognosis frakturnya lebih baik karena dia bisa lebih cepat sembuh dan tanpa cacat. Kemudian untuk selanjutnya ada fraktur kaput radius, di mana fraktur kaput radius ini dia memiliki gambaran lusen berbentuk bulan sabit di posterior humerus distal. Nah, di sini ada gambaran lusen berbentuk bulan sabit itu di uh, di bagian B sini. Nah, di sini ada gambaran bulan sabitnya. Nah, ini tuh kenapa dia bisa ada gambaran bulan sabitnya itu karena ada produksi lemak intrakapsular lemak ekstrasinovial yang terangkat dari tulang oleh pembekakan kapsul sendi. Kemudian selanjutnya ada fraktur supracondylar humerus, di mana fraktur ini biasanya terjadi pada anak-anak di bagian humerus distalnya. Nah, tandanya bagaimana? Adanya perpindahan posterior humerus distal dan biasanya tuh sangat halus. Jadi tuh kadang nggak kebaca juga di bagian X-ray-nya. Nah, di sini ada gambaran radiologis di mana garis hitam ini adalah garis humerus anterior yang membagi dari kaput humerusnya. Kemudian untuk garis panah putihnya di sini menunjukkan adanya bantalan lemak posterior dari humerusnya. Kemudian ada dislokasi bahu. Dislokasi bahu itu biasanya terjadi di caput dari humerus. Nah, di sini ada gambaran radiologi. Di sini kalau yang gambaran A, dia itu merupakan uh, dislokasi posterior dengan kaput humerus yang berotasi internal. Di sini kaput humerusnya tuh mengalami dislokasi ke belakang dan dia tuh berotasi secara internal. Kemudian dia menyerupai seperti bola lampu dan dia itu biasanya juga sudah itu. Kemudian untuk gambar yang B, dia itu bentukannya seperti Y. Di ketiak ini bentukannya Y, di mana dia itu terjadi dislokasi posterior dari kaput humerus di bawah akromion. Nah, kalau misalnya yang C, dia itu merupakan pandangan dari Y dan dislokasi ke anterior, berarti bahunya yang bergeser ke dislokasi yang ke anterior, kepala humerusnya ketarik ke bawah, prosesnya di bawah prosesus dari krokoid anterior, dari skapula. Kemudian ada fraktur tulang panggul. Fraktur tulang panggul itu biasanya sering terjadi dan berhubungan dengan keadaan osteoporosis pada orang lansia dan terutamanya pada perempuan. Pada radiologi konvensional itu seperti X-ray, di mana nanti akan didapatkan leher femur itu harus dari leher femur harus dilakukan dengan tungkai pasien dalam keadaan rotasi internal untuk menampilkan profil dari leher femur, akumulasi korteks atau zona kepadatan yang meningkat yang menunjukkan adanya impaksi. Jadi pada saat kita lakukan X-ray di sini adanya impaksi di bagian leher dari femurnya. Kemudian kadang-kadang juga dia itu nggak kebaca di bagian X-ray-nya, jadi kita perlu melakukan MRI maupun CT scan tulang untuk diagnosis. Terus juga cari tanda-tanda yang tidak langsung, nanti akan ada tabelnya yang menunjukkan adanya fraktur yang mendasari. Kemudian di sini panah putih itu namanya adalah step off pada korteks. Kemudian yang panah hitam menunjukkan adanya impaksi atau fragmen pada tulang di atasnya. Kemudian ini untuk tabel dari kondisi yang mendasari terjadinya fraktur pada tulang panggul. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah fraktur healing. Proses penyembuhannya sangat dipengaruhi oleh yang pertama ada usia pasien, yang kedua ada lokasi frakturnya di mana, kemudian posisi fragmen frakturnya bagaimana, derajat imobilisasinya berapa, dan suplai darah ke lokasi frakturnya bagaimana, yang akan dijelaskan pada tabel sebelah ini. Nah, kalau misalnya penyembuhan dari fraktur akan cepat ketika usianya masih anak-anak dan dia akan lama terjadi penyembuhan saat usianya sudah tua. Kemudian untuk imobilisasi yang early yang saat maksudnya lebih cepat untuk diimobilisasi dia akan akan lebih baik prognosisnya ketimbang imobilisasinya terlambat. Nah, kemudian bagaimana dengan aliran darahnya? Kalau misalnya aliran darahnya masih baik, maka proses penyembuhan frakturnya juga akan lebih baik. Kemudian untuk aktivitas fisiknya
yang setelah adekuat dari imobilisasi juga menjadi pertimbangan. Kemudian penggunaan steroid justru malah memperlambat dari penyembuhan dari frakturnya itu sendiri. Kemudian untuk proses penyembuhan tulang, itu pertama kan kalau misalnya terjadi fraktur, itu pasti akan ada perdarahan di lokasi fraktur. Selama beberapa minggu, osteoklas akan bekerja untuk memakan dari lesi tulang yang rusak. Sehingga beberapa minggu kemudian akan terbentuk tulang baru atau namanya kalus. Nah, kalus itu bagaimana? Nah, kalus ini seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ini kan merupakan proses penyembuhan dari fraktur humerus, di mana panah putihnya itu merupakan menunjukkan adanya pembentukan dari kalus. Sedangkan kalau misalnya panah hitam ini menunjukkan adanya garis fraktur yang mulai menghilang. Gitu. Kemudian proses penyembuhan ini tidak terjadi. Misalnya kalau semisal proses penyembuhan dari fraktur ini tidak terjadi, apa yang akan terbentuk? Yang terbentuk di sini adalah fraktur non-union clavicular. Misalnya pada fraktur non-union clavicula, di mana pada claviculanya di sini terjadi patahan dan dia tidak terjadi proses penyembuhan. Tuh, jadi di sini kalau panah putihnya ini menunjukkan adanya tepi fraktur yang halus dan sklerotik. Sklerotik tadi kan berarti keputihan. Nah, untuk komplikasi dari proses penyembuhan, dia itu ada 3. Yang pertama dilayat union atau penyembuhan yang tertunda. Kalau malunion berarti dia penyembuhannya tidak pada posisi yang normal. Kalau non-union berarti dia tidak terjadi penyembuhan. Nah, kalau misalnya dilayat union, maka dia akan sembuh total dengan imobilisasi yang lanjut. Kalau malunion, dia biasanya akan terganggu secara kosmetik. Kalau non-union, dia biasanya tepi frakturnya halus dan sklerotik seperti yang di gambar ini tadi, yang di bagian fraktur clavicula dia akan tepi frakturnya halus dan sklerotik. Kemudian juga biasanya akan disertai dengan adanya gangguan pada fragmen fraktur dan terbentuknya pseudoartrosis atau sendi palsu. Untuk pembahasan yang kelima adalah trauma spinal. Spinal trauma itu biasanya terjadi pada thoracolumbar T12, L1, dan L2 yang paling sering. Itu kalau misalnya pada fraktur kompresi. Kemudian untuk prevalensi dari spinal trauma itu jarang. Untuk radiologinya biasanya digunakan X-ray untuk screening, seperti gambar ini, X-ray-nya untuk foto spinal atau tulang belakang. Kemudian CT scan dia juga biasanya lebih efektif kalau misalnya X-ray-nya dia nggak mendeteksi adanya lesi, tapi dari gejalanya ada atau dari kronologinya ada cedera dari bagian spinal atau cedera spinal, dia bisa dilakukan CT scan. Kemudian untuk mengevaluasi dari kelainan apabila MRI tidak dapat dilakukan, dan kemudian MRI juga bisa untuk dilakukan pemeriksaan dari trauma spinal ini. Nah, kalau misalnya dari gambaran radiologi ini, trauma spinal itu punya 3 garis cervix, di mana 3 garis ini harus kita ketahui. Untuk garis yang pertama, putus-putus warna putih ini, dia menunjukkan adanya corpus vertebral anterior. Kemudian kalau misalnya garis hitam lurus ini yang solid, dia menunjukkan adanya corpus vertebral posterior, dan kalau misalnya yang putus-putus hitam ini menunjukkan lamina dan processus spinosus. Kemudian kita masuk ke bagian kasus dari spinal traumanya. Jadi spinal trauma itu ada 5 macam. Yang pertama ada fraktur Jefferson, fraktur Hangman's, fraktur Brest, fraktur Chance, dan fraktur kompresi. Nah, fraktur kompresi tadi kan yang biasanya terseringnya di T12, L1, dan L2, tapi kita tidak bahas di bagian ini, nanti akan dibahas di pembahasan lainnya. Kemudian yang pertama ada fraktur Jefferson. Fraktur Jefferson adalah fraktur pada cervical 1, yang biasanya mengenai pada lengkung anterior dan posterior. Berarti kalau misalnya tadi di gambar ini, dia tuh mengenai di bagian garis putih-putih yang ini, yang putus-putus, dan bagian hitam ini. Untuk fraktur Jefferson. Nah, penyebabnya biasanya karena axial loading injury. Misalnya kalau misalnya kita menyelam di bagian menyelam ke dalam kolam renang, atau mungkin kepalanya terbentur ke bawah, itu bisa menyebabkan adanya fraktur Jefferson. Untuk gambaran radiologinya dari X-ray ini khas banget, yaitu bilateral, offset lateral dari massa lateral C1 relatif terhadap C2 seperti yang terlihat nanti pada tampilan mulut terbuka. Nanti ada gambarnya. Kemudian bisa dikonfirmasi dengan menggunakan CT scan. Kemudian fraktur Jefferson dia itu bersifat self decompressing, sehingga dia itu cenderung prognosisnya lebih baik, dan dia tidak disertai dengan defisit neurologis. Kenapa? Karena saat terjadi fraktur, medula spinalisnya bisa mengakomodasi dengan melebar, jadinya bisa memperbaiki dari frakturnya itu. Kemudian ini untuk gambaran tadi, fraktur Jefferson, di mana yang gambaran A itu merupakan gambaran dari mulut terbuka yang normal. Kemudian yang B ini gambaran dari fraktur Jefferson-nya. Kemudian gambaran yang C di sini gambaran dari CT scan yang mulut terbuka.
Kemudian yang A di sini ada panah putih solid, dia tuh menjelaskan ini menunjukkan adanya margin lateral dari C1. Kemudian ini margin lateral dari C1 sejajar dengan margin lateral dengan C2. Ini sejajar. Kemudian kalau misalnya yang dibandingkan dengan gambar P, B di sini ada gambarnya bahwa ciri khasnya tadi kan dia masanya lesinya tuh bilateral dan dia itu C1 dan C2-nya tuh dia tidak pada posisinya lagi, dia tidak sejajar. Kemudian kalau misalnya yang C, dia itu terdapat panah putih solid di sini menjelaskan adanya fraktur lengkung anterior dextral dari sinistra, dextra dan sinistra. Kemudian panah putih yang putus-putus ini menunjukkan adanya lengkung posterior dari kanan C1. Kemudian faktor yang kedua ada fraktur Hangsman. Fraktur Hangsman itu terjadi pada fraktur posterior cervical kedua. Penyebabnya itu biasanya karena adanya hiperekstensi dan kompresi. Biasanya terjadi pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya benturan dahi pada kaca. Misalnya tuh keadaannya itu benturan dahi pada kaca depan dengan leher saat leher ekstensi. Nah, untuk gambaran radiologisnya biasanya itu posterior corpus vertebrae cervical 2 itu akan terpisah dengan anterior cervical 2 sehingga nanti anterior cervical 2 bakalan maju ke depan ke bagian C3. Untuk X-ray, proyeksi paling bagus adalah lateral. Kalau yang CT scan, proyeksi paling bagus adalah sagittal. Dan dia prognosisnya masih bagus, seperti tadi Jefferson, di mana dia tidak ada defisit neurologis. Kemudian ini adalah gambaran dari Hangsman-nya, di mana di sini gambaran putus-putusnya itu dia menampilkan bahwa posterior dari korpus vertebrae C2 dari aspek anterior C2 yang memungkinkan adanya C2 ini bakalan masuk ke bagian C3. Kemudian kalau misalnya yang garis hitam pekat ini dia menunjukkan adanya garis spinolaminar C2 yang terletak secara abnormal. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor Bruce, di mana faktor ini biasanya terjadi pada vertebra cervical, thorax, lombal bagian atas. Penyebabnya biasanya karena KLL ataupun jatuh. Nah, untuk prognosisnya dia cenderung lebih buruk karena dia sudah terjadi defisit neurologis. Untuk gambarannya adanya fragmen fraktur Bruce. Kemudian untuk CT scan dia merupakan modal pencitraan lebih baik untuk identifikasi fragmen tulang ini. Untuk gambarannya di sini gambaran CT scan-nya di sini didapatkan adanya korpus vertebra anterior bergeser ke depan, panah ini bergeser ke depan. Kemudian korpus posteriornya dia terdorong ke arah punggul menuju tulang belakang. Kemudian untuk korpus vertebra posteriornya dia normal cekung ke dalam panah putih solid ini. Kemudian untuk yang B, CT scan dari vertebranya, di sini didapatkan adanya fraktur dari korpus vertebra ini. Frakturnya kecil sekali di sini. Kemudian panah putih itu menunjukkan adanya fragmen retropulsi yang menonjol ke kanal tulang belakang sehingga dia mendesak dari medula spinalis, sehingga kalau misalnya prognosis dari fraktur Bruce ini cenderung lebih buruk karena menyebabkan defisit neurologis. Kemudian faktor change merupakan patah tulang transversal pada vertebra pedicle dan proses spinosus. Penyebabnya bisa karena jatuh ataupun kecelakaan lalu lintas. Mengenai predileksinya dia tuh pada vertebra lumbal bagian atas sampai ke vertebra thoracal bagian bawah dan bisa mengenai visceral dari intraabdomen. Biasanya yang paling sering itu ada duodenum, pankreas, dan mesenterium. Kemudian gambaran radiologinya adalah fraktur horizontal menembus tubuh vertebra pedicle maupun prosesus spinosus. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah faktor patologis. Faktor patologis adalah fraktur yang terjadi akibat adanya kondisi yang mendasari, kondisi atau penyakit yang mendasari. Misalnya, penyebabnya apa? Ada osteoporosis atau mungkin metastasis dari sel kanker. Predileksinya di mana aja? Bisa di costa ataupun vertebra, ini biasanya paling sering. Kemudian bisa di humerus atau femur, di sacrum pelvis, tibia maupun calcaneus. Untuk untuk radiologinya, X-ray itu kadang tidak sensitif. Kemudian CT scan, MRI, radionuklir itu biasanya cenderung lebih sensitif. Kemudian osteoporosis itu lesinya bersifat difus, di mana dia tuh menyebar. Kalau misalnya metastasis kan dia bersifat lokal. Nah,
Untuk tata laksananya, kalau misalnya faktor patologis ini, kita harus mengobati terlebih dahulu keadaan atau kondisi penyakit yang mendasari. Sebagian besar penelitian menyebutkan kalau misalnya kondisi atau penyakit yang mendasari sudah diobati, maka faktor patologis juga akan sembuh. Kemudian contoh untuk faktor patologis yang pertama, di sini ada faktor insufisiensi sakral dengan menggunakan scintigraphy tulang, di mana di sini dia itu panah putih menunjukkan adanya garis refraktur vertikal. Kemudian kalau misalnya yang solid di sini menunjukkan ada fraktur horizontal sehingga sering disebut sebagai Honda sign. Kemudian kalau misalnya gambar yang di sebelah sini menunjukkan adanya faktor patologis akibat adanya metastasis dari kanker sel ginjal ke humerus. Nah, kalau misalnya panah putih ini menunjukkan adanya faktor patologis yang transversal, sedangkan kalau misalnya yang hitam ini menunjukkan adanya lesi geografis. Nah, ini ada sumber yang bisa dibaca. Kemudian terima kasih, sekian dari presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.